Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo kawan pajak, jumpa lagi dengan saya Praistiana di acara Kepo, kenali pajak lewat obrolan. Kawan pajak, pernahkah kawan pajak mendengar istilah tentang SKB atau surat keterangan bebas? Ya, SKB atau surat keterangan bebas merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak agar wajib pajak tersebut tidak perlu membayar lagi pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut oleh lawan transaksi. Dengan menunjukkan surat keterangan bebas ini, wajib pajak otomatis tidak dikenai pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut. Nah, fasilitas SKB yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, contohnya SKB atas pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21, SKB atas pemotongan dan pemungutan PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final, SKB atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, SKB atas waris, hibah, dan juga SKB atas PPN dan PPNBM. Pada podcast kali ini, kita akan membahas lebih mendalam mengenai salah satu jenis SKB, yaitu SKB atas impor barang tertentu yang bersifat strategis. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh penyuluh KPP Madya Sidoarjo, Ibu Teresia Rina. Selamat pagi, Bu Rina. Selamat pagi, Mbak Esti. Selamat pagi, kawan pajak. Kabar baik, Mbak Esti. Ya, Bu Rina, bisa nggak dijelaskan kepada kawan pajak apa sih SKB dan latar belakang fasilitas ini? Ya, terima kasih, Mbak Esti. Jadi dalam podcast kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang apa itu SKB PPN impor atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Jadi SKB PPN singkatnya begitu ya. SKB PPN ini merupakan fasilitas di mana tidak dikenakan PPN impor atau penyerahan atas barang atau mesin yang diimpor atau diserahkan oleh PKP yang melakukan impor atau menerima penyerahan barang tertentu yang bersifat strategis. Nah, PKP ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, terutama untuk memberikan kepastian hukum dan juga kemudahan dalam berusaha. Jadi ini sangat bagus sekali dimanfaatkan oleh wajib pajak yang memenuhi ketentuan tentunya ya untuk memanfaatkan fasilitas ini, gitu Mbak Esti. Nah, Bu Rina, kira-kira nih batasan mesin atau alat produksi yang diimpor itu apa saja sih, Bu Rina, yang bisa dimohonkan surat keterangan bebas? Jadi yang dimaksud mesin atau peralatan pabrik di sini adalah mesin atau peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan baik dalam kondisi terpasang ataupun terlepas yang digunakan secara langsung dalam menghasilkan barang kena pajak tertentu oleh pengusaha kena pajak. Jadi mesin atau peralatan ini harus benar-benar digunakan secara langsung untuk menghasilkan barang kena pajak. Begitu. Jadi mesin ini mestinya ya terletak di bagian produksi karena digunakan secara langsung untuk menghasilkan barang kena pajak, seperti itu. Nah, ini menarik nih bagi kawan pajak yang akan melakukan impor mesin dan peralatan yang memang digunakan untuk proses produksi langsung gitu ya, Bu, dan bukan suku cadangnya. Nah, kira-kira untuk mengajukan surat keterangan bebas ini, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi oleh wajib pajak, Bu Rina? Nah, untuk pengajuan permohonan SKB ini, kalau sekarang ini kan sudah diajukan secara elektronik, secara online ya, beda dengan dulu harus mengajukan surat permohonan secara tertulis ke KPP. Kalau sekarang ini pengajuannya sudah secara sistem, yaitu di INSW, yaitu Indonesia National Single Window. Jadi di situ wajib pajak yang sebelum mempunyai akun harus
registrasi dulu untuk mendapatkan akun. Kalau sudah ya berarti dia tinggal login aja. Nanti di situ akan ada menu SKB. Jadi nanti input di situ jenis barangnya apa, kemudian juga mengupload dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan terkait dengan impor barang atau perolehan kalau memang itu penyerahan barang dalam negeri begitu. Ya, ya. Baik, kalau begitu Bu, kira-kira ini misalnya memang wajib pajaknya ini mau mengajukan permohonan SKB sebelum melakukan impor. Nah, berapa lama sih Bu prosesnya di KPP untuk meneliti permohonan tersebut sampai akhirnya WP bisa menerima SKB itu? Ya. Jadi batas waktu penyelesaian SKB ini maksimal 5 hari kerja setelah permohonan itu diterima oleh KPP. Jadi diterima di sini adalah diterima secara lengkap. Jadi begitu permohonan itu masuk ke sistemnya DJP. Karena kan WP mengajukannya di INSW ya. Itu nanti baru akan sinkron kemudian masuk ke DJP. Nah, itu baru bisa kita proses. Gitu. Nanti setelah selesai dari proses itu, jadi begitu kita terima, nanti akan dilakukan penelitian oleh petugas, dalam hal ini penyuluh. Nanti penyuluh akan mengenerate dokumen-dokumen yang sudah di-upload oleh kawan pajak. Nah, di situ kita akan melakukan meneliti apakah memang dokumen ini sesuai, apakah memang mesin ini benar-benar digunakan untuk menghasilkan barang, apakah memang ada pernyataan bahwa mesin ini tidak dipindah tangankan, dan penelitian lain untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Kalau memang itu sudah sesuai dengan ketentuan, maka akan disetujui permohonan SKB itu. Nah, setelah permohonan ini disetujui, nanti wajib pajak tidak perlu menunggu mendapatkan kiriman SKB. Di sistem INSW itu akan bisa terlihat progres dari permohonan ini. Kalau sudah selesai, nanti bisa langsung di-download SKB itu. Di-download dan dicetak kemudian digunakan pada saat pengeluaran barang yang diimpor itu. Jadi tidak perlu menunggu kiriman dalam bentuk surat begitu. Surat dokumen manual gitu nggak perlu ya Bu ya. Betul. Dan prosesnya pun tergolong cepat ya Bu ya, karena cuma 5 hari kerja saja setelah submit di portal INSW gitu ya. Nah, Bu Rina, kalau misalkan nih PKP-nya ini ternyata persyaratannya ada yang kurang gitu, boleh nggak Bu mengajukan lagi atas barang yang sama? Maksudnya mesinnya tadi karena ditolak, dia mengajukan lagi untuk melengkapi persyaratan. Nah, kalau ada permohonan yang ditolak ini kan pasti ada alasannya ya Mbak Isti ya. Tergantung penolakannya ini karena yang tidak memenuhi persyaratan apa. Mungkin karena ada dokumen yang kurang lengkap, nah mungkin itu bisa dilengkapi kemudian diajukan lagi. Tapi kalau ternyata alasan penolakan ini karena memang mesin itu tidak digunakan secara langsung dalam menghasilkan barang kena pajak, berarti ya atas mesin itu memang tidak dapat diberikan fasilitas. Jadi memang tidak boleh diajukan lagi pun juga tidak bisa dan akan ditolak lagi. Jadi berarti atas mesin itu ya harus dibayar PPN impornya seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ada kekurangan dokumen yang belum dipenuhi atau mungkin ada kesalahan pada saat input permohonan itu ya, entah itu nomor dokumen apa, nah itu mungkin bisa nanti yang permohonan tadi kita tolak, wajib pajak bisa memperbaiki dan mengajukan lagi. Nah, Bu Rina, ini kalau misalkan menarik ya, kalau misalkan ditolak, nanti PKP-nya itu tinggal neliti aja penolakannya itu apakah hanya karena persyaratan atau memang karena tidak memenuhi. Kalau misalkan hanya persyaratan, dia bisa mengajukan lagi, tapi kalau misalkan tidak memenuhi, dia berarti harus membayar gitu ya. Betul. SKB-nya. Nah, sekarang ada nggak Bu kewajiban yang harus dilakukan oleh PKP ketika permohonan SKB-nya itu disetujui? Ya, jadi kalau sudah SKB-nya disetujui berarti wajib pajak sudah mendapatkan fasilitas kan ya. Nah, tentu saja kalau sudah mendapatkan fasilitas ya harus tahu dong kewajibannya apa, itu pasti ada konsekuensinya. Nah, kewajiban bagi wajib pajak yang sudah mendapatkan SKB ini adalah menyampaikan laporan realisasi atas barang yang diimpor. Jadi nanti
penyampaian laporan realisasi ini wajib dilakukan setiap bulan dan penyampaiannya pun juga secara online di INSW itu. Jadi di situ nanti ada menu pelaporan penyampaian laporan realisasi. Di situ nanti ada kalau di dashboardnya INSW nanti kan ada SKP yang sudah diterbitkan. Nah, nanti atas SKP nomor berapa itu nanti bisa dibuka dan dibuka di menu penyampaian laporan realisasi. Oh, begitu. Gitu. Jadi setelah menerima SKB pun wajib pajak itu ada kewajiban, tapi kewajibannya ini sangat mudah ya Bu ya dilakukan, Ya, karena bisa dilakukan di rumah secara juga online secara juga. online. Betul. Nah, Bu Rina, kalau misalnya nih ada kawan pajak yang sudah menerima fasilitas surat keterangan bebas dan itu pun sudah dimanfaatkan untuk melakukan impor mesin ataupun peralatan pabrik lainnya. Nah, tapi kemudian si kawan pajak ini nih atas mesin tersebut tadi kan persyaratannya tuh ada yang melampirkan surat pernyataan bahwa mesin tersebut tidak dipindah tangankan dalam jangka waktu tertentu gitu. Betul, ya Bu? 4 tahun 4 ya. tahun iya. Atau mesin digunakan tidak sesuai tujuan semula. Nah, itu ada nggak Bu konsekuensi yang kira-kira bisa timbul akibat tindakan tersebut? Ya, kalau memang di kemudian hari ditemukan data bahwa ternyata mesin tersebut dipindah tangankan atau mesin tersebut sudah tidak digunakan lagi untuk sesuai dengan tujuan semula, maka wajib pajak harus membayar kembali PPN yang tadi dibebaskan itu. Gitu, paling lambat 1 bulan sejak dilakukan mesin tersebut dialihkan. Gitu. Ya, tapi Bu, karena ini misalnya nih ya, kita nggak tahu PKP-nya ini, toh kantor pajak juga nggak tahu mesinnya nih sudah dipindah tangankan atau dialih fungsikan gitu. Dia pun nggak melunasi PPN yang seharusnya dibayar karena proses tadi ya Bu ya. Lah, itu kira-kira ada nggak Bu konsekuensinya? Ya, kalau nanti kemudian tidak dilakukan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka nanti akan ditagih dan ditambah dengan sanksi administrasi. Sanksi administrasinya sesuai dengan suku bunga acuan dikalikan jumlah bulan. Bagian dari 1 bulan dianggap 1 bulan, dihitung dari sejak mesin itu dialihkan sampai dengan dilakukan pembayaran. Gitu. Nah, sangat jelas sekali ya kawan pajak penjelasan dari Ibu Rina mengenai surat keterangan bebas tadi. Nah, terima kasih Bu Rina atas penjelasannya. Semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan wajib pajak khususnya mengenai fasilitas surat keterangan bebas. Nah, terakhir nih Bu Rina, ada nggak closing statement untuk kawan pajak di rumah? Baik kawan pajak, SKB ini merupakan salah satu fasilitas pemerintah untuk meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan dalam berusaha. Marilah kita manfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya. Perlu juga kami sampaikan kepada kawan pajak bahwa saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang membangun sistem informasi perpajakan yang kita kenal dengan Cortex Administrasi System atau CITAS. Nah, sehubungan dengan itu maka kami himbau kepada kawan pajak semua untuk segera melakukan pemadanan NIK NPWP paling lambat tanggal 30 Juni 2024. Ya. Terima kasih. Demikian tadi podcast kita kali ini. Nantikan podcast kami berikutnya tentunya dengan topik menarik lainnya. Saya Praistiana dan Ibu Rina mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.